Kita bahas induksi matematika. Silakan perhatikan di sini ada deret bilangan. Waktu SMP kalian udah pernah belajar barisan dan deret. Ada barisan dan deret aritmetika, ada barisan dan deret geometri dan sebagainya. Nah, sekarang di kelas 11 ini kita akan belajar membuktikan kebenaran suatu rumus yang diberikan. Contohnya di sini ada deret aritmetika 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2n tambah 2. Nah, 2n tambah 2 ini adalah rumus UN-nya sama dengan n kuadrat tambah 3n. Nah, ini adalah rumus Sn-nya. Nah, kita akan belajar membuktikan rumus ini benar nggak sih untuk setiap n bilangan asli. Ada beberapa cara untuk membuktikannya. Yang pertama bisa dengan pembuktian secara langsung, ada dengan kontradiksi, dan terakhir ada pembuktian dengan induksi matematika. Pada video ini kita akan belajar pembuktian secara induksi matematika. Dan berikut ini adalah langkah-langkah pembuktian induksi matematika. Oke, di sini ada 3 langkah induksi matematika. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita asumsikan atau kita anggap Pn benar untuk n sama dengan k. Dan langkah terakhir ini akan menjadi langkah terpanjang kita. Kita akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, di beberapa buku ini ada juga yang menyatakannya dalam 2 langkah. Jadi langkah 2 dan langkah 3 ada yang dibikin 1 langkah. Ya, tapi gak masalah karena prosesnya sama aja. Biar lebih jelas kita akan coba buktikan ini ya. Buktikan deret aritmetika di atas yang sebelah sini. 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n secara induksi matematika. Oke, perhatikan langkah pertama. Tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Oke, kita coba langkah pertama. Kita akan mensubstitusi n sama dengan 1. Jadi teman-teman perhatikan bagian sini aja. Ganti n-nya dengan 1. Ya, untuk membuktikannya, maka ruas kiri dan ruas kanan itu kalau sama berarti terbukti benar. Kalau ternyata ruas kiri dengan ruas kanan beda, maka pernyataan tersebut salah. Atau rumus tersebut salah. Oke, kita ganti aja n-nya dengan 1. 2n tambah 2 berarti 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. N-nya teman-teman ganti dengan 1 ya. Menjadi 1 kuadrat ditambah 3n berarti 3 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Sama dengan 1 dikuadratkan kan 1. 3 kali 1, 3. Berarti 1 tambah 3, 4. Nah, pada langkah pertama ini benar. Ya, langkah pertama ini benar. Sekarang kita ke langkah kedua. Asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k. Pada langkah kedua, kita akan membuat sebuah hipotesis. Teman-teman ganti n-nya dengan k. Ya, n sama dengan k. 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya ditambah di sini 2n tambah 2, n-nya teman-teman ganti dengan k berarti menjadi 2k ditambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. N-nya kita ganti dengan k berarti menjadi k kuadrat ditambah 3k. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke langkah terakhir ya. Kita akan membuktikan atau kita akan menunjukkan bahwa pernyataan ini benar untuk n sama dengan k tambah 1. Oke? Caranya, teman-teman tulis aja dulu bagian sini ya. 4 tambah 6 tambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2k ditambah 2 ditambah. Nah, sekarang kita masukkan yang sebelah sini ya, kita tulis sebelah sini tapi n-nya ganti dengan k tambah 1. 2n tambah 2 berarti 2 kali n-nya ganti dengan k tambah 1 ya. 2 kali k tambah 1 ditambah 2. Oke. Sama dengan n kuadrat tambah 3n. Lagi-lagi n-nya kita ganti dengan k tambah 1. K tambah 1 dikuadratkan, kemudian ditambah 3n. Ditambah 3, n-nya ganti dengan k tambah 1. Oke? Nah, perhatikan bagian sini. Ya, perhatikan bagian sini.
4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya ditambah 2K tambah 2 itu nilainya tadi pada hipotesis pada langkah kedua ternyata ini sama dengan K kuadrat tambah 3K. Sama kan? 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2K tambah 2. Kan sama dengan ini kan? Jadi kita ganti aja bagian itu dengan K kuadrat ditambah 3K. Oke? Jadi ini kita ganti menjadi K kuadrat ditambah 3K. Jadi persamaan ini kita peroleh K kuadrat ditambah 3K ditambah ini. Duanya kita masukkan ya. 2 kali K. 2K. 2 kali 1 plus 2. Kemudian ditambah 2 sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 3 kali K tambah 1. Nah, pada langkah ini kita akan membuktikan kebenarannya dengan cara menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti terbukti benar, ya. K kuadrat ditambah 3K tambah 2K itu 5K. 2 tambah 2, 4. Ruas kanannya, K tambah 1 dikuadratkan. K tambah 1 dikuadratkan berarti K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Kemudian ditambah 3 kali K. 3K, 3 kali 1 plus 3. Jadi K kuadrat ditambah 5K ditambah 4 sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 3K 5K. 1 tambah 3 plus 4. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka rumus ini, pernyataan ini adalah benar. Jadi terbukti. Jadi rumus ini adalah benar ya untuk setiap n bilangan asli. Oke, agar lebih jelas perhatikan beberapa contoh pembuktian berikut ini. Oke, perhatikan ini contoh pertama yang akan kita bahas. Buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat. Oke, kita akan menjumlahkan n suku pertama bilangan ganjil. Suku pertama bilangan ganjil itu 1 ditambah berikutnya berapa? 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah UN bilangan ganjil itu 2n minus 1 ya. Sama dengan, nah di sini katanya jumlahnya adalah n kuadrat. N kuadrat. Nah, kita akan membuktikan kebenaran dari rumus ini ya. Oke, langkah pertama kita akan membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Jadi kita substitusi N-nya 1. Ganti N-nya dengan 1 ya. 2N minus 1. 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan N kuadrat. Sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 1. 1 sama dengan, kalau langkah pertama benar, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini benar. Kita akan mengasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K ya. Jadi teman-teman ganti N-nya dengan K. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2K dikurangi 1 ya. N-nya pokoknya ganti aja dengan K sama dengan N kuadrat berarti sama dengan K kuadrat. Nah, ini adalah hipotesis. Kita asumsikan ini benar. Maka kita lanjut ke langkah ketiga. Kita akan menunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Oke? Nah, sekarang teman-teman tulis aja dulu bagian sini ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2K min 1 ditambah. Nah, sekarang 2N min 1 ganti N-nya dengan K tambah 1. 2 kali K tambah 1 dikurangi 1 tutup kurung sama dengan N kuadrat. N-nya ganti lagi dengan K tambah 1. K tambah 1 kuadrat. Nah, bagian sini ini kita ganti dengan K kuadrat. Karena 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 2K min 1 itu kan sama aja dengan K kuadrat. Jadi ini kita ganti dengan K kuadrat. Jadi kita peroleh K kuadrat ditambah, ini kita kalikan ya, 2 kali K 2K, kemudian 2 kali 1 plus 2 ya,
dikurangi 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Ruas kiri K kuadrat ditambah 2K, 2 dikurangi 1 plus 1. Ruas kanan ini kita kuadratkan, ya. K tambah 1 kuadrat. Ingat aljabar, A tambah B kalau dikuadratkan itu gimana? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, kan gitu. Jadi ini juga sama, polanya seperti itu. K dikuadratkan, K kuadrat ditambah 2 kali 1 kali K, 2K ditambah 1 dikuadratkan 1. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti pernyataan ini benar. Ketiga langkah benar, ya. Jadi rumus ini adalah benar.